Banyak yang berbicara tentang takdir, dan aku mencoba berusaha memahaminya. Aku kira takdir itu adalah pasrah tanpa usaha dan menerima apa saja keadaan yang terjadi pada diriku. Bahwa aku belum bisa meraih kekayaan, aku berpikir bahwa itulah takdir. Ternyata aku tak sependapat dengan hal itu. Karena ketika aku kelaparan dan berdiam diri saja, karena berpikir bahwa kalau memang takdir maka aku akan mendapatkan makanan. Dan lama aku terdiam, ternyata makanan itu juga tidak datang-datang. Maka apakah aku akan mati kelaparan dan itu sudah takdir? Lalu aku berusaha bekerja dan berusaha mendapatkan makanan. Dan setelah melewati berbagai kesulitan, akhirnya makanan itu pun aku dapatkan. Dan aku pun tidak mati kelaparan. Jadi takdirku bahwa aku masih bisa bertahan hidup. Maka akhirnya aku mulai berpikir bahwa takdir itu adalah perjalanan hidup yang wajib diisi dengan usaha. Takdir adalah usaha manusia. Dan karena itulah aku pun berpikir lagi bahwa banyaknya bagian bumi yang rusak adalah karena usaha manusia yang sedang mengukir takdirnya. Demi kepuasan diri dan ego, banyak alam yang bisa rusak. Apakah kerusakan alam itu adalah sudah takdir yang sudah Tuhan takdirkan? Padahal manusia yang merusaknya. Karena berpikir bahwa dengan cara itu dirinya akan puas, dan kalau sudah puas maka akan bahagia. Apakah seperti itu? Padahal kepuasan itu kayaknya tak ada habisnya. Saat aku perhatikan orang-orang yang sudah kaya raya, tetap saja ada yang dirasa masih belum memuaskannya. Ibaratnya seseorang yang sudah kaya raya tetapi merasa belum puas kalau belum meraih kursi kekuasaan. Lalu melakukan apa saja, bahkan ada yang dikenal dengan istilah menghalalkan segala cara. Dari sinilah aku mulai berusaha menghubungkan antara takdir dan ambisi. Manusia sudah ditakdirkan sebagai makhluk yang bisa berpikir. Dan dengan pikirannya itu, ia bisa menyusun agenda perjalanan hidupnya. Tentu saja beda halnya dengan binatang yang ditakdirkan dengan insting. Seperti misalnya nih, komodo ditakdirkan menjadi ganas ketika mencium bau darah. Atau banteng dengan tanduknya akan menanduk ketika melihat warna merah. Atau ketika aku juga memperhatikan antara air dan api yang sudah ditakdirkan tidak bisa bersama. Jika api disiram air, maka takdir api menjadi padam. Maka dengan demikian, aku harus tetap berpikir sebagai makhluk yang sudah diberikan atau dianugerahi pikiran. Dan dengan itu, bisa merespon kehidupan ini. Lalu aku berpikir lagi tentang kekayaan. Kenapa ada orang yang bisa kaya raya dan ada yang belum bisa kaya? Dan kemudian tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan kekayaan tanpa disadari mungkin akan merasa bangga. Kemudian tanda kutip memproklamasikan dirinya melalui tema-tema motivasi atau menjadi motivator. Setiap kondisi manusia sudah pasti berbeda, maka jalan usahanya juga tidak akan sama.
Kasus per kasus jalan hidup manusia punya ciri khas masing-masing. Si Fulan akan berbeda keadaannya dengan si Filin, atau si Rini akan berbeda menghadapi kondisi asmaranya bila dibandingkan dengan si Rani yang juga punya kasus asmara. Tema kasus memang sama, namun setiap individu yang menghadapinya akan berbeda. Jadi, mulai sekarang aku mulai memahami bahwa takdir itu adalah usaha yang dijalankan manusia, atau gerak manusia yang sedang mengukir catatan kehidupannya. Dan ini semua bisa dipengaruhi oleh pikiran dalam jiwa. Mungkin aku salah memahami, tapi aku yakin bahwa aku ditakdirkan selama hidup ini untuk berusaha dan berpikir. Kalau aku salah berpikir, maka aku harus berusaha memperbaikinya. Sebagaimana jika sepeda motor yang kugunakan dalam keadaan rusak atau kehabisan bensin, maka aku akan berusaha memperbaikinya agar bisa tetap bergerak. Sepeda motor juga merupakan hasil dari takdir karena hasil berpikir manusia yang menerapkan hukum-hukum fisika dan kimia. Hukum-hukum alam ini atau hukum sains ini adalah garis besar takdir yang Tuhan hadirkan, seperti sifat bahan bakar bensin yang dipicu dalam sebuah mesin lalu menghasilkan gerak dan sepeda motor pun bisa melaju. Dan setelah itu, manusia yang mengendalikan sepeda motornya tinggal memilih kemana arah dan tujuan yang akan dicapai. Dan itulah yang aku pahami sebagai takdir. Dan lagi-lagi misalnya, kalau aku sudah berusaha berhati-hati mengendarai sepeda motorku dan ternyata ada lubang besar yang tak sempat kuhindari dan aku terjatuh, maka itu di luar kendaliku. Karena aku bukanlah penguasa semesta yang bisa segera kuubah lubang besar itu langsung jadi jalan yang mulus. Setidaknya aku masih mampu bangkit dari keterjatuhanku itu, maka aku masih bisa mengukir jalan takdirku berikutnya. Dari semua yang aku paparkan soal proses pemahamanku tentang takdir ini, rupanya aku harus membaca kembali quote-quote tentang takdir agar insya Allah aku bisa lebih meresapinya lagi. Quote-quote yang paling kuandalkan itu diantaranya adalah quote dari Imam Ali bin Abi Thalib. Contoh sebagian quote Imam Ali sebagai berikut ini. Yang pertama atau yang ke-1 bunyinya seperti ini. Perhatikanlah pikiranmu, karena itu akan menjadi kata-katamu. Perhatikanlah kata-katamu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikanlah tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena mereka akan menjadi takdirmu. Lalu yang kedua, quote dari Imam Ali, bunyinya seperti ini. Orang yang menangis dalam sujudnya tak perlu menangisi takdir atau nasibnya. Yang ketiga, quote dari Imam Ali, bunyinya seperti ini. Takdir itu 2 hari, 1 untukmu dan 1 melawanmu. Jadi ketika itu untukmu, jangan sombong atau gegabah. Dan ketika itu melawanmu, maka bersabarlah. Quote yang keempat dari Imam Ali bin Abi Thalib,
bunyinya seperti ini. Bahkan ketika kamu bersembunyi, takdir akan menemukanmu. Bahkan ketika kamu berlari, takdir akan meraihmu. Yang kelima, kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan pernah memperoleh apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Yang keenam, semua hal tunduk pada takdir sedemikian rupa sehingga terkadang kematian dihasilkan dari usaha. Yang ketujuh, urusan kita melekat pada takdir yang diturunkan oleh Allah. Bahkan rencana terbaik kita dapat membawa kita ke kehancuran. Yang terakhir dan yang kedelapan bunyinya seperti ini. Jika kamu takut pada sesuatu, jatuhkanlah dirimu ke dalamnya, karena perasaan takut yang hebat lebih kuat dari sesuatu yang kamu takuti. Dari Imam Ali bin Abi Thalib.